Gagasan soal bumi datar. Buat kebanyakan dari kita, ini kedengarannya kayak lelucon ya. Sesuatu dari masa lalu yang udah ketinggalan zaman. Sesuatu yang kita pelajari di sekolah sebagai bukti betapa salahnya orang-orang zaman dulu. Tapi, gimana kalau saya bilang cerita yang kita semua tahu itu sebenarnya keliru? Dan kebingungan modern soal bentuk planet kita ini, akarnya justru berasal dari sebuah mitos yang jauh lebih baru dari yang Anda bayangkan. Oke, kita mulai dari sesuatu yang relevan banget sama zaman sekarang. Sebuah studi tahun 2018 nemuin fakta yang cukup bikin kaget, meskipun sebagian besar anak muda percaya bumi itu bulat, ternyata ada 18% yang nggak siyakin itu. Itu kan hampir 1 dari 5 orang. Angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ini sinyal kalau gagasan bumi datar, seaneh apapun kedengarannya, nggak cuma bertahan, tapi juga nemuin audiens baru. Yap, di abad ke-21 ini, kita lagi ngelihat kebangkitan kembali ide bumi datar. Dan ini nggak terjadi di ruang-ruang kelas atau perpustakaan, tapi justru di media sosial dan platform video. Algoritma bisa dengan mudah ngebawa kita masuk ke lubang kelinci informasi, dan di dalamnya, komunitas-komunitas online ini nawarin rasa kepemilikan dan sensasi seolah-olah memegang pengetahuan rahasia yang nggak diketahui orang lain. Tapi fenomena ini sebenarnya nggak benar-benar baru. Akar gerakan modern ini bisa kita tarik mundur ke era Victoria, ke seorang penulis bernama Samuel Rowbotham. Lewat pamfletnya, Zetetic Astronomy, kata zetetik ini artinya mencari tahu lewat pengamatan langsung. Dia berpendapat kalau sains itu harusnya cuma didasarkan pada apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri dan menolak semua teori astronomi yang ada. Tapi untuk benar-benar ngerti kenapa idenya masih ada yang dengerin sampai sekarang, kita perlu ngebongkar satu mitos yang jauh lebih besar dan lebih kita kenal. Nah, bagian yang ini saya yakin kita semua pasti udah nggak asing lagi. Kisah heroik tentang seorang penjelajah jenius yang berjuang sendirian melawan kebodohan di zamannya. Kita semua tahu ceritanya kan? Christopher Columbus, sang visioner, berdiri di hadapan para bangsawan dan cendekiawan yang kolot yang semuanya yakin bumi itu datar kayak piring. Dia ngelawan semua keraguan itu, berlayar, ngebuktiin mereka semua salah, dan ngubah dunia selamanya. Kedengarannya keren banget, tapi ada satu masalah besar. Jawaban singkatnya, enggak. Sama sekali enggak. Kisah heroik Columbus melawan kepercayaan bumi datar adalah salah satu kebohongan sejarah paling sukses yang pernah ada. Jadi, kalau gitu, dari mana kepercayaan bumi datar yang asli itu datangnya? Nah, untuk itu kita perlu mundur jauh ke belakang. Yuk, kita balik ke masa di mana gagasan bumi datar itu bukan teori konspirasi, tapi justru model kosmologi yang paling logis pada saat itu. Di peradaban-peradaban paling amal, kayak di Mesopotamia dan Mesir, dunia itu dibayangin sebagai piringan datar yang ngambang di atas air. Ini model yang intuitif banget loh kalau dipikir-pikir. Dari sudut pandang kita yang berdiri di tanah, dunia kan emang kelihatannya datar. Jadi ya masuk akal banget kalau mereka menggambarkannya kayak gitu. Dan ternyata, ide ini nggak cuma ada di timur dekat. Jauh di utara, mitologi Nordik ngegambarin Midgard, dunia manusia, sebagai piringan datar yang dikelilingi lautan luas. Lautan ini dihuni sama ular raksasa, Jormungandr. Sementara itu, di Tiongkok, selama ribuan tahun, pandangan yang dominan adalah bumi itu bentuknya persegi datar di bawah kubah langit yang bulat. Pandangan ini bertahan lama banget, sampai abad ke-17. Jadi jelas ya, kepercayaan bumi datar itu nyata, tapi sebagian besar adanya di dunia kuno, sebelum sebuah revolusi intelektual besar terjadi. Nah, disinilah narasi sejarah yang sebenarnya dimulai. Jauh sebelum zaman Columbus, para pemikir brilian di Yunani kuno udah berhasil mecahin teka-teki tentang bentuk bumi. Yang menarik banget dari sini adalah kita bisa ngelihat progresnya yang sangat logis. Dimulai dari Pythagoras yang mikir kalau bentuk bola itu bentuk paling sempurna secara filosofis. Terus, Aristoteles datang ngasih bukti nyata yang bisa diamati, kayak gimana tiang kapal perlahan-lahan hilang di cakrawala, atau bayangan bumi di bulan pas gerhana itu selalu bulat. Puncaknya ada Eratosthenes yang dengan sangat cerdas pakai bayangan dan matematika buat ngitung keliling bumi. Dan hasilnya akurat banget. Pengetahuan ini kemudian menyebar luas. Pada zaman Kekaisaran Romawi, ide soal bumi bulat itu udah jadi pengetahuan umum di kalangan terpelajar. Pliny the Elder, seorang penulis ensiklopedia hebat, bahkan nulis ini sebagai fakta yang diterima semua orang. Jadi poin kuncinya adalah, pas abad pertengahan dimulai, pengetahuan itu tuh udah mapan selama ratusan tahun. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Kalau kaum terpelajar udah tahu bumi itu bulat sejak zaman kuno, kenapa kita punya cerita heroik tentang Columbus yang seolah-olah baru ngebuktiin itu?
Biar saya perjelas sekali lagi ya, gagasan kalau abad pertengahan itu zaman kegelapan, di mana semua orang percaya bumi itu datar adalah sebuah kebohongan besar. Pengetahuan tentang bumi bulat itu justru dilestarikan dan diajarkan di seluruh Eropa selama periode itu. Dan buktinya ada di mana-mana. Buku teks standar di universitas, Descfera karya Sacrobosco, secara jelas ngejelasin soal bumi yang bulat. Teolog paling berpengaruh kayak Thomas Aquinas menganggap itu sebagai fakta yang nggak perlu diperdebatkan lagi. Dan coba lihat deh seni dan simbol kerajaan zaman itu. Raja-raja sering digambarkan memegang globus cruciger, bola emas dengan salib di atasnya, yang melambangkan kekuasaan mereka atas dunia, dunia yang berbentuk bola. Jadi, apa dong yang sebenarnya diperdebatkan Columbus sama para ahli di Spanyol? Nah, slide ini ngejelasin dengan gamblang. Perdebatannya itu bukan soal bentuk bumi, tapi soal ukurannya. Columbus dengan keras kepala percaya kalau bumi itu jauh lebih kecil dari perhitungan para ahli. Justru para ahli yang menentangnya itu yang benar. Mereka tahu perjalanannya bakal jauh lebih lama dari yang Columbus kira. Mereka nggak takut Columbus bakal jatuh dari ujung dunia, mereka takut dia dan krunya bakal mati kelaparan di tengah lautan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau cerita heroik Columbus itu cuma karangan, siapa yang ngarang? Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Ternyata, mitos ini adalah ciptaan yang relatif baru. Awalnya muncul sebagai semacam propaganda anti-Katolik, tapi mitos ini baru benar-benar meledak di abad ke-19, terutama berkat biografi Columbus yang sangat romantis dan sebagian besar fiktif karya Washington Irving. Cerita ini kemudian diadopsi oleh para sejarawan yang pengen mempromosikan narasi sederhana tentang tesis konflik, yaitu gagasan kalau sejarah adalah pertarungan abadi antara sains yang maju dan agama yang kolot. Cerita Columbus melawan para pemuka agama yang percaya bumi datar cocok banget sama narasi itu. Memahami asal-usul mitos ini penting banget, karena ini ngebantu kita ngerti kenapa sebuah narasi yang salah, baik di masa lalu maupun sekarang, bisa jadi begitu kuat dan meyakinkan. Mitos ini bertahan lama karena ceritanya bagus. Bagus banget malah, sederhana, dramatis, dan memuaskan. Cerita ini ngasih kita pahlawan yang jelas, yaitu sains dan kemajuan, dan penjahat yang jelas, dogma dan kebodohan. Narasi kayak gini tuh menarik banget, meskipun sama sekali nggak akurat. Ini jadi pengingat buat kita, kalau cara sebuah cerita dikemas, seringkali lebih penting daripada fakta dalam membentuk apa yang kita sebut pengetahuan umum. Dan ini membawa kita kembali ke hari ini. Sejarah mitos bumi datar yang sebenarnya bukanlah tentang kebodohan orang di masa lalu, tapi tentang betapa mudahnya sebuah narasi palsu bisa diciptakan, menyebar dan akhirnya diterima sebagai fakta, kadang sampai berabad-abad. Ini memaksa kita buat nanya ke diri sendiri, seberapa banyak sih dari apa yang kita tahu sekarang ini yang sebenarnya cuma didasarkan pada cerita yang menarik, bukan pada bukti yang kuat? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bersama.